Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Seorang warga ditemukan meninggal dunia tertimpa bangunan proyek renovasi sebuah musola di Desa Seraten, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Korban tewas akibat mengalami luka berat usai tertimpa tembok bangunan dari cor bagian teras musola tersebut. Diduga bagian tersebut tidak kuat menyangga beban saat akan dirobohkan sehingga menimpa korban yang berada di dekatnya. Pemirsa, di lokasi inilah Soleh 68 tahun, warga dusun Kerajaan Desa Seraten, Kecamatan Celuring, harus merenggang nyawa setelah tertimpa bangunan musola Al-Muta'alimin pada Senin siang. Saat kejadian, dirinya sedang mengikuti kegiatan gotong royong bersama warga lainnya untuk merenovasi bangunan musola yang sudah rapuh yang rencananya akan digantikan dengan bangunan yang baru. Korban sendiri mengalami luka usai tertimpa bagian tembok bangunan dari cor bagian teras musola tersebut. Diduga bagian tersebut tidak kuat menahan beban saat akan dirobohkan, sehingga mengenai korban yang berada di dekatnya. Korban sendiri sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawa korban tidak bisa tertolong. Isak tangis pun pecah saat korban tiba di rumah duka. Keluarga korban tidak menyangka jika Bapak Soleh yang saat pagi baru izin gotong royong ke musola, ketika pulang kini tinggal nama. Sebenarnya bangunan ini dibongkar sekian hari yang lalu. Jadi warga terus bergotong royong untuk membongkar musola ini. Tapi pada hari ini dari pagi masyarakat bergotong royong ketika mau dirobohkan ternyata ada yang nyantol, ada cor satu yang nyantol. Tiba-tiba korban itu datang. Bangunan ini rubuh. Jam kejadiannya jam 10.30. Akhirnya masyarakat berusaha untuk mengambil korban dan almarhum meninggal perjalanan dari tempat kejadian menuju puskesmas. Sementara itu, dari hasil visum pada jasad korban mengalami luka robek pada dahi kanan, retak pada bagian tengkorak, serta mengalami pendarahan pada bagian hidung dan telinga. Setelah dilakukan visum, korban langsung dibawa menuju ke rumah duka untuk langsung dimakamkan. Korban langsung dievakuasi dan nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan dari TKP menuju puskesmas Benculuk. Sementara korban mengalami luka robek sepanjang 15 cm di dahi kanan dan juga tulang tengkorak mengalami retak, pendarahan pada hidung dan juga telinga, juga ada luka lebam di dada kiri dan luka lecet-lecet di kaki dan kanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berusia lanjut putus sekolah dengan berbagai alasan bukan berarti mimpi mendapatkan ijazah pupus begitu saja. Dengan program kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang diluncurkan pemerintah secara gratis, kini meraih ijazah tidak hanya menjadi angan semata. Kegiatan yang berjenjang serta waktu yang fleksibel menjadikannya primadona di mata pemburu ijazah kesetaraan. Pemirsa, pemandangan berbeda terlihat dari ruangan yang satu ini. Bukan demo memasak, apalagi arisan bergilir yang biasa para ibu lakukan di tengah liburan akhir pekan. Inilah kesibukan warga pemburu ijazah kesetaraan di salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang terletak di Jalan Raya Kalisetail, Kecamatan Sempu. Bukan tanpa alasan, mereka yang datang dari komponen masyarakat majemuk, berbeda latar belakang dan daerah asal.
bersatu dalam satu ruangan, berjuang untuk mendapatkan satu ijazah yang bernama ijazah kesetaraan. Bahkan saking semangatnya, sambil ngomong anak juga dilakoni oleh salah satu peserta PKBM ini dalam mengikuti satu persatu mata pelajaran yang diajarkan oleh tutor. Ada 3 kejar paket kesetaraan yang difasilitasi oleh pihak PKBM, mulai dari kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, dan juga kejar paket C setara sekolah menengah atas maupun kejuruan. Hampir tidak ada perbedaan dalam setiap materi yang diajarkan di dalam kelas program kesetaraan dengan sekolah formal lainnya. Hanya saja waktu yang lebih fleksibel sehingga bisa dilakukan baik siang maupun malam hari. Di mana hal ini sangat memudahkan para peserta didik yang rata-rata didominasi para pekerja tersebut. Peserta hanya diwajibkan hadir 75% dari 24 kali pertemuan di setiap semesternya, di mana untuk satu tahapan paket yang ditempuh dibutuhkan waktu hingga 3 tahun. Para peserta mengaku tidak ada kesulitan yang berarti ketika menyerap materi yang disampaikan oleh para tutor. Dan adanya sesi tanya jawab semakin mempermudah peserta ketika menemui kesulitan saat pembelajaran. Bapak ada kesulitan nggak selama mengikuti pelajaran di sini, Bapak? Enggak ada. Enjoy di sini. Ya semuanya sih. Tergantung dari penyampaian tutor. Kalau tutornya penyampaiannya secara mendetil, ya bisa dipahami kan. Oh ya, yang pertama istilahnya saya ingin melanjutkan karena istilahnya cita-cita yang pernah tertunda istilahnya kan gitu, karena memang keadaan berhubung sekarang ada kesempatan pembelajaran di PKBM Paro 2 ini, akhirnya saya ikut belajar di sini. Selama menempuh pendidikan dari mulai pertama hingga lulus, peserta tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan mereka juga diberikan paket gratis lainnya, diantaranya modul pembelajaran, seragam, hingga pelatihan soft skill. Untuk soft skill sendiri, para peserta diberikan pelatihan seperti menjahit, komputer, hingga pelatihan bonsai kelapa. Selain akses pembelajaran tatap muka, peserta juga bisa mengikuti kelas dimanapun dan kapanpun lewat aplikasi setara daring yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk biaya gratis 100% sampai lulus, mulai masuk itu nanti dapat batik sama kaos, modul, dan life skill, keterampilan kayak gitu mas. Itu ada pelatihan, yaitu pelatihan menjahit, komputer, bonsai kelapa, segala bonsai itu ada pelatihan juga, terus memasak dan lain-lain sebagainya. Di PKBM itu, di kesetaraan itu ada namanya aplikasi setara daring. Itu khusus untuk kesetaraan kayak gitu. Jadi sebelum ada kelas online itu selama pandemi itu sebenarnya di PKBM sudah ada kelas daring. Makanya itu konsepnya di kesetaraan itu belajar dimanapun dan kapanpun kayak gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga berserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.